Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajarnya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan membahas mengenai termodinamika. Kalian simak materi yang Ibu sajikan. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani yang dari kata therm atau kalor dan dynamic artinya perubahan. Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari temperatur, panas, dan pertukaran energi. Kita sudah bahas ya, temperatur atau suhu, panas atau kalor, dan pertukaran energi. Pertukaran energi akan kita bahas di sini. Dalam termodinamika terdapat hukum-hukum sebagai berikut. Jadi ada 3 hukum termodinamika yang diberi nama hukum termodinamika 1, hukum termodinamika 2, dan hukum termodinamika 3. Yang akan kita bahas di awal ini adalah hukum termodinamika 1. Hukum ini menyatakan jika suatu sistem memperoleh energi dalam bentuk kalor. Oke, kalian bayangkan ada suatu sistem. Sistem itu jadi misalkan ada sebuah benda kerja. Dari benda kerja hingga dalamnya benda kerja itu disebut sebagai sistem. Sedangkan di luar benda kerja tadi itu disebut sebagai lingkungan. Oke ya, ada sistem, ada lingkungan. Berarti yang di dalam namanya sistem, yang di luar namanya lingkungan. Jika suatu sistem memperoleh energi dalam bentuk kalor, kalor di sini lambangnya adalah Q. Dan pada saat yang sama kehilangan energi yang diubah dalam bentuk usaha. Oke, jadi dia mendapatkan kalor dan dia kehilangan energi dalam bentuk kerja. Kerja bahasa Inggrisnya work ya, berarti lambang untuk kerja atau usaha itu adalah W besar. Maka perubahan energi dalam sistem, perubahan berarti simbolnya adalah delta. Di sini perubahan energi dalam sistem itu lambangnya adalah U, berarti delta U ya. Maka delta U adalah sama dengan besarnya selisih kalor dan usaha. Kalian bayangkan ada suatu sistem, dia dapat kalor, tapi dia juga memberikan kerja. Nah, di situ perubahan energi dalam sistemnya, delta U-nya sama dengan selisih antara si kalor dengan si kerja ya. Berarti kalian lihat rumusnya yang bawah, delta U sama dengan Q min W, kalor dikurangi kerja. Kebayang ya? Selanjutnya, kalian lihat gambar yang Ibu sajikan. Oke, yang di lingkaran itu sistem misalkan. Berarti di luar ini lingkaran tadi itu disebut sebagai lingkungan. Suatu sistem kalau misalkan dia dapat kalor, menyerap, mendapatkan, menerima, maka si kalor tadi itu akan bernilai positif. Jadi Q-nya bernilai positif. Kalau dia melakukan kerja, berarti W-nya yang bernilai negatif. Kayak menerima kerja, menerima panas, menyerap panas, Q-nya akan positif. Kalau dia melakukan kerja, W-nya, work-nya itu akan negatif. Oke, gimana kalau kebalikannya? Kalau dia melepaskan kalor, berarti Q-nya di rumus yang awal tadi itu akan bernilai negatif. Kalau dia dilakukan kerja terhadap dia, berarti ada kerja dari lingkungan ke sistem, maka W-nya akan bernilai negatif juga. Kalian perhatikan gambar yang disajikan. Di situ ada lingkaran dan ada tanda panah ya. Nah, di lingkaran itu misalkan adalah suatu sistem. Berarti yang di dalam lingkaran itu disebutnya sistem. Sedangkan di luar lingkaran tadi itu disebut sebagai lingkungan.
Jika suatu sistem dia menerima kalor, berarti ada kalor yang dia terima, maka sini Q itu akan bernilai positif. Nah, kalau misalkan sistem itu telah melakukan kerja, kalau misalkan sistem itu melepas kalor, kalau tadi menerima, sekarang melepas ya, berarti Q-nya akan bernilai negatif. Gimana kalau misalkan si sistem telah melakukan kerja? Berarti si W-nya nilainya adalah positif. Kalau dilakukan kerja pada sistem, berarti ada kerja dari lingkungan ke sistem, maka W-nya akan bernilai negatif. Nilai positif negatif tadi itu dimasukkan atau diterapkan ke rumus delta U sama dengan Q min W ya. Oke, kalian paham ya? Nanti ibu kasih contoh soal. Nah, hukum termodinamika 1 ini berkaitan dengan hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya diubah menjadi satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Berdasarkan hukum termodinamika tadi, yang satu tadi, terbukti bahwa kalor yang diserap suatu sistem itu tidak hilang, melainkan diubah oleh sistem menjadi usaha atau kerja. Oke, sekarang penerapan hukum 1 pada proses kerja termodinamika. Yang pertama ada proses isotermal. Iso artinya itu sama, thermal temperatur atau suhu. Berarti ini prosesnya terjadi pada suhu atau temperatur yang sama. Merupakan proses dengan suhu tetap. Pada sistem ini, jika suhu sistem tetap, maka energi dalam juga tetap. Karena tidak ada perubahan suhu, maka tidak terjadi juga perubahan energi dalam. Sehingga W sama dengan Q, berarti usaha yang dilakukan itu sama dengan kalor yang diserap. Ini adalah kurva dari proses isotermal. Suhunya tetap ya, yang berubah adalah P tekanan dan P volume. Yang kedua adalah proses isobarik. Itu terjadi pada tekanan konstan. Tekanan pressure itu lambangnya adalah P besar ya. Sehingga usaha yang dilakukan gas dalam proses ini memenuhi persamaan W sama dengan P dikali delta V. P adalah pressure atau tekanan ya, berarti usaha adalah tekanan dikali delta, berarti perubahan V volume. W sama dengan P dikali delta V atau P dikali V2 min V1. Oke, karena di sini ada perubahan volume, berarti ada volume 2, volume 1. Dengan demikian, persamaan hukum pertama termodinamika untuk isobarik dapat dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan delta U dikali tambah dengan W. Ini adalah kurva isobarik. Oke, kalian ingat ya bahwa untuk isobarik Q sama dengan delta U ditambah W. Jadi perubahan energi dalam ditambah dengan kerja dari sistem. Ini kurva proses isobarik. Yang ketiga adalah proses isobarik. Dalam proses isobarik, volume sistem dijaga agar tetap. Berarti efeknya yang tetap ya. Karena volume sistem selalu konstan atau tetap, maka sistem tidak bisa melakukan kerja pada lingkungan. Demikian juga sebaliknya. Lingkungan tidak bisa melakukan kerja pada sistem. Berarti di sini tidak ada W, tidak ada work. Hanya ada Q dan delta U. Delta U sama dengan Q. Delta U itu adalah perubahan energi dalam ya. Berarti ada energi dalam 1, energi dalam 2. U2 dan U1. Kalian perhatikan rumus yang disajikan. Delta U sama dengan U2 min U1 sama dengan Q. Tidak ada work di sini.
Ini adalah kurva isohorik, dilakukan pada volume tempat tetap dan yang berubah adalah tekanan. Yang keempat, proses adiabatik. Dalam proses ini tidak ada kalori yang keluar atau masuk sistem. Kalau tadi W yang kosong, yang 0, sekarang Q-nya yang 0. Sehingga persamaan hukum pertama untuk adiabatik dapat dituliskan menjadi Q sama dengan delta U plus W, ya. Q-nya 0, berarti delta U sama dengan W, betul gak? Delta U sama dengan W, berarti U1 min U2 sama dengan W, atau U2 min U1 sama dengan min W. Kalian bisa mengikuti rumus yang disajikan ya. Pada proses adiabatik ini terdapat dua persamaan. Yang pertama ada persamaan ekspansi adiabatik. Ekspansi ini menunjukkan bahwa kerja positif. Ekspansi ini dari yang volume dan tekanan kecil menjadi volume besar. Jadi volumenya yang bertambah ya. Kemudian ada kompresi adiabatik. Berarti kompresi adiabatik itu volumenya yang kecil, tekanannya yang meningkat. Oke, untuk ekspansi adiabatik, W sama dengan 1 per gamma min 1 dikali dengan P1 dikurangi P2. Kalian bisa mengikuti rumus ibu ya. Kalau misalnya untuk kompresi, dikompres ditekan ya, berarti volumenya yang kecil, tekanannya yang besar. W sama dengan 1 dibagi gamma min 1 dikali dengan P2 dikurangi dengan P1. Oke, ibu akan kasih contoh soal mengenai hukum termodinamika 1. Kalian perhatikan soal dari ibu ya. Kalian sudah perhatikan kata soal yang ibu sajikan? Silakan cermati. Kalian tetap semangat belajarnya dan semoga ilmu yang kalian peroleh bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.